Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik dan sering menimbulkan kebingungan di masyarakat, yaitu spiritualitas. Banyak dari kita mungkin sering mendengar kata ini, tapi sebenarnya apa sih spiritualitas itu? Dan bagaimana perbedaannya dengan agama? Nah, di video ini kita akan kupas tuntas semua pertanyaan tersebut. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini jika kalian merasa terbantu, dan subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya tentang pengembangan diri dan spiritualitas. Apa itu spiritualitas? Baik, mari kita mulai dari yang paling dasar dulu. Spiritualitas, sebenarnya apa sih ini? Spiritualitas adalah pencarian pribadi seseorang untuk memahami makna hidup yang lebih dalam. Ini tentang hubungan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Bisa dengan alam semesta, dengan energi kehidupan, atau dengan konsep ketuhanan yang kita yakini. Spiritualitas itu sangat personal. Setiap orang bisa memiliki cara yang berbeda-beda dalam menjalani spiritualitasnya. Ada yang melalui meditasi, ada yang melalui yoga, ada yang melalui kontemplasi di alam, atau bahkan ada yang melalui seni dan musik. Yang penting dari spiritualitas adalah, ini adalah perjalanan ke dalam diri. Kita mencoba memahami siapa kita sebenarnya, apa tujuan hidup kita, dan bagaimana kita bisa hidup dengan lebih bermakna. Spiritualitas juga tidak terbatas pada ritual-ritual tertentu. Seseorang bisa spiritual tanpa harus mengikuti aturan-aturan yang kaku. Ini lebih tentang pengalaman dan perasaan dalam hati. Perbedaan spiritualitas dan agama. Nah, sekarang pertanyaan besar yang sering muncul, apakah spiritualitas itu sama dengan agama? Jawabannya adalah, tidak selalu sama, tapi juga tidak selalu berbeda. Mari kita bahas satu persatu. Agama biasanya memiliki struktur yang lebih jelas. Ada kitab suci, ada pemimpin rohani, ada tempat ibadah, dan ada aturan-aturan yang harus diikuti. Agama memberikan panduan yang konkret tentang bagaimana kita harus hidup dan beribadah. Sementara spiritualitas lebih bersifat bebas dan personal. Tidak ada aturan baku yang harus diikuti. Setiap orang bisa menentukan caranya sendiri untuk berkembang secara spiritual. Tapi tunggu dulu. Ini bukan berarti agama dan spiritualitas itu bertentangan ya. Banyak orang yang religius juga sangat spiritual. Dan banyak orang spiritual yang juga menjalankan agama dengan baik. Bedanya ada di pendekatan. Agama cenderung memberikan jawaban yang sudah jadi, sementara spiritualitas mengajak kita untuk mencari jawaban sendiri melalui pengalaman pribadi. Agama biasanya berfokus pada komunitas dan ritual bersama, sementara spiritualitas lebih berfokus pada pengalaman individual dan transformasi pribadi. Tapi sekali lagi, kedua hal ini bisa saling melengkapi. Seseorang bisa menjalankan agamanya dengan penuh spiritualitas, dan seseorang yang spiritual bisa menemukan kedamaian melalui praktik-praktik agama. Kesalahpahaman yang sering terjadi. Sekarang, mari kita bahas beberapa kesalahpahaman yang sering terjadi di masyarakat tentang spiritualitas. Kesalahpahaman pertama. Banyak orang mengira bahwa spiritualitas itu tidak memerlukan agama sama sekali. Padahal, seperti yang tadi kita bahas, spiritualitas dan agama bisa berjalan bersamaan dengan harmonis. Kesalahpahaman kedua. Ada yang beranggapan bahwa orang spiritual itu pasti tidak taat beragama. Ini juga salah. Banyak tokoh spiritual besar yang justru sangat taat dalam menjalankan agamanya. Kesalahpahaman ketiga, spiritualitas sering dianggap sebagai sesuatu yang aneh atau mistik. Padahal spiritualitas bisa sangat praktis dan membumi. Misalnya, seseorang yang selalu bersyukur dan membantu sesama, itu juga bentuk spiritualitas. Kesalahpahaman keempat, ada yang mengira bahwa spiritualitas itu hanya untuk orang-orang tertentu saja. Misalnya hanya untuk orang yang suka meditasi atau yoga. Padahal, spiritualitas bisa ditemukan dalam berbagai bentuk aktivitas sehari-hari. Kesalahpahaman kelima, spiritualitas dianggap bertentangan dengan logika dan ilmu pengetahuan. Padahal, banyak ilmuwan dan pemikir besar yang juga sangat spiritual. Einstein misalnya, dia sering berbicara tentang rasa kagum terhadap keajaiban alam semesta. Manfaat mengembangkan spiritualitas. Lalu, apa sih manfaat dari mengembangkan spiritualitas dalam hidup kita? Manfaat pertama adalah kedamaian batin. Ketika kita mulai memahami makna hidup yang lebih dalam, kita cenderung merasa lebih tenang dan damai.
Stres dan kecemasan bisa berkurang karena kita punya perspektif yang lebih luas tentang hidup. Manfaat kedua adalah peningkatan empati dan kasih sayang. Spiritualitas mengajarkan kita untuk melihat keterkaitan antara semua makhluk. Ini membuat kita lebih mudah berempati dan membantu orang lain. Manfaat ketiga adalah resiliensi atau daya tahan mental yang lebih kuat. Ketika menghadapi masalah, orang yang spiritual biasanya punya kemampuan yang lebih baik untuk bangkit kembali. Mereka punya sumber kekuatan dari dalam yang membantu menghadapi tantangan hidup. Manfaat keempat adalah peningkatan kreativitas. Banyak seniman dan penulis yang mengaku bahwa praktik spiritual mereka membantu membuka kreativitas. Meditasi atau kontemplasi bisa membuka pikiran untuk ide-ide baru. Manfaat kelima adalah hubungan yang lebih berkualitas. Orang yang mengembangkan spiritualitas biasanya lebih sabar, lebih pengertian, dan lebih mudah memaafkan. Ini membuat hubungan dengan keluarga, teman, dan rekan kerja menjadi lebih harmonis. Cara memulai perjalanan spiritual. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk mulai mengembangkan spiritualitas, bagaimana caranya? Cara pertama adalah mulai dengan introspeksi. Luangkan waktu untuk merenung tentang hidup kalian. Apa yang benar-benar penting bagi kalian? Apa yang membuat kalian merasa hidup bermakna? Tidak perlu langsung menemukan jawabannya, yang penting adalah mulai bertanya. Cara kedua adalah praktik syukur. Cobalah untuk lebih sering bersyukur atas hal-hal baik dalam hidup kalian. Bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti makanan yang enak, cuaca yang bagus, atau senyuman dari orang lain. Syukur adalah pintu gerbang spiritualitas yang paling mudah. Cara ketiga adalah menghabiskan waktu di alam. Alam memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menenangkan pikiran dan membuka hati. Cobalah jalan-jalan di taman, duduk di tepi pantai, atau sekadar melihat langit berbintang di malam hari. Cara keempat adalah meditasi atau doa. Tidak perlu yang rumit-rumit. Cukup duduk diam selama 5-10 menit setiap hari, fokus pada napas, atau berdoa sesuai dengan kepercayaan kalian. Yang penting adalah konsistensi. Cara kelima adalah membaca atau belajar. Baca buku-buku spiritual, dengarkan podcast, atau ikuti seminar tentang pengembangan diri. Tapi ingat, jangan hanya jadi konsumen informasi. Praktikkan juga apa yang kalian pelajari. Cara keenam adalah bergabung dengan komunitas yang sejalan. Cari teman-teman atau grup yang juga tertarik dengan spiritualitas. Berbagi pengalaman dan belajar bersama bisa mempercepat perjalanan spiritual kalian. Spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Spiritualitas bukan hanya tentang ritual-ritual khusus atau waktu-waktu tertentu. Spiritualitas bisa diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, ketika sedang bekerja, kita bisa melakukannya dengan penuh kesadaran dan niat yang baik. Bekerja bukan hanya untuk mencari uang, tapi juga sebagai cara untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Ketika berinteraksi dengan orang lain, kita bisa melakukannya dengan penuh kehadiran. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh, berbicara dengan penuh perhatian, dan berempati dengan perasaan orang lain. Bahkan ketika sedang makan, kita bisa melakukannya dengan kesadaran penuh. Merasakan rasa makanan, bersyukur kepada semua orang yang terlibat dalam proses pembuatan makanan tersebut, dari petani hingga juru masak. Ketika menghadapi masalah atau konflik, kita bisa menggunakan pendekatan spiritual. Alih-alih langsung marah atau menyalahkan, kita bisa mencoba untuk memahami pelajaran apa yang bisa diambil dari situasi tersebut. Intinya, spiritualitas bukan tentang melarikan diri dari dunia nyata. Justru sebaliknya, spiritualitas membantu kita untuk hidup dengan lebih sadar dan bermakna di dunia ini. Mitos dan fakta tentang spiritualitas. Sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, mari kita luruskan beberapa mitos tentang spiritualitas. Mitos pertama. Spiritualitas itu hanya untuk orang-orang yang punya banyak waktu luang. Faktanya, spiritualitas bisa dipraktikkan oleh siapa saja, bahkan orang yang sangat sibuk sekalipun. Yang penting adalah niat dan konsistensi, bukan jumlah waktu yang dihabiskan. Mitos kedua, spiritualitas itu mahal karena harus ikut kursus atau seminar. Faktanya, spiritualitas yang paling dalam seringkali gratis. Meditasi, kontemplasi, bersyukur, dan berbuat baik tidak memerlukan biaya sama sekali. Mitos ketiga, orang spiritual itu harus selalu tenang dan tidak boleh marah. Faktanya, orang spiritual juga manusia biasa yang memiliki emosi lengkap.
Bedanya adalah mereka lebih sadar akan emosinya dan lebih mampu mengelolanya dengan baik. Mitos keempat, spiritualitas itu bertentangan dengan kesuksesan materi. Faktanya, banyak orang sukses yang juga sangat spiritual. Spiritualitas justru bisa membantu seseorang mencapai kesuksesan dengan cara yang lebih bermakna dan berkelanjutan. Mitos kelima, spiritualitas itu harus menjauhi dunia dan hidup seperti pertapa. Faktanya, spiritualitas sejati justru mengajarkan kita untuk lebih terlibat dengan dunia, tapi dengan cara yang lebih sadar dan bermakna. Teman-teman, spiritualitas adalah perjalanan yang sangat personal dan unik untuk setiap orang. Tidak ada cara yang benar atau salah dalam menjalaninya. Yang penting adalah kita mulai dengan niat yang tulus untuk berkembang menjadi manusia yang lebih baik. Spiritualitas bukan tentang mencari kesempurnaan, tapi tentang terus belajar dan bertumbuh. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi versi diri yang lebih baik dari kemarin. Ingat juga bahwa spiritualitas dan agama bukan musuh. Keduanya bisa saling melengkapi dalam membantu kita menjalani hidup yang lebih bermakna. Yang penting adalah kita tetap terbuka dan saling menghargai perbedaan pendekatan masing-masing orang. Mulailah dari hal-hal kecil. Bersyukur lebih sering, lebih sadar dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan lebih peduli terhadap sesama. Dari situ, perjalanan spiritual kalian akan berkembang secara alami. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian merasa terbantu, dan subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Bagikan juga pengalaman kalian di kolom komentar. Apa yang membuat kalian tertarik dengan spiritualitas? Atau mungkin kalian punya pertanyaan lain yang ingin dibahas? Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga perjalanan spiritual kalian penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton. Namaste.